Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Maratun? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu Maratun, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan kemarin ya, bahwasannya hari ini adalah jadwal observasi untuk supervisi akademik yang akan Bu Maratun laksanakan nanti ya. Nah, nanti di kelas Bu Maratun melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya sebagai observernya. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Maratun ya. Di sini yang pertama, berapa persen pencapaian pembelajaran di kelas Bu Maratun? Ya, sebelum saya menerapkan pembelajaran ini, sebelumnya saya telah menerapkan di kelas sebelumnya. Alhamdulillah sudah tercapai hampir 80-90%. Oh, oke, baik, sudah sampai 80-90% ya Bu ya. Ya, Lalu adakah masalah atau kendala yang sering dihadapi Bapak sama Ibu Maratun? ya paling kendala di teknis seperti misalnya mereka kan presentasi nih. Biasanya ada yang penggunaan hasil presentasinya itu bisa dituangkan di Canva ataupun di LKPD. Nah, biasanya yang di Canva itu ada proses di teknis dari segi infokusnya atau listriknya mati, seperti itu sih. Pas pada saat proses pembelajaran yang sudah saya terapkan yang lalu itu, tapi bisa ditangani dengan mereka pakai yang offline atau LKPD yang print outnya itu. Oke, berarti sudah ada LKPD-nya ya Bu ya untuk membantu solusi dari kendala yang Ibu hadapi? Iya. Oke, baik. Lalu jenis penilaian apa Bu yang digunakan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas nanti? Ya, ada yang pertama penilaian sikap, terus ada penilaian secara keterampilan gitu dari mereka berdiskusi ataupun mungkin nanti mereka presentasi. Kalau sikapnya juga kan terlihat di sana. Dan nanti ada asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Kalau yang kognitif itu kan ada pretest, ada posttestnya, itu lebih ke penilaian kognitifnya ya, pengetahuannya. Sikapnya juga ada. Dan kalau keterampilan itu tadinya sih saya menerapkan lebih ke Canva gitu, kalau memang ada beberapa satu kelompok yang memang mereka itu bisa gitu mengaplikasikan Canva, cuman hanya mewakili kelompoknya saja, jadi tidak terlalu semuanya gitu bisa menerapkan Canva itu, hanya sebagian saja. Baik, berarti jenis penilaian yang Ibu gunakan di sini adalah sikap dan keterampilan ya Bu ya? Dan juga pengetahuan. Dan juga pengetahuan yang ditampilkannya dalam berbagai bentuk ya Bu, salah satunya yakni di Canva. Berarti selain media yang digunakan dalam proses pembelajaran Ibu, selain Canva tersebut, ada lagi nggak Bu? Ada PowerPoint, sama saya membuat bahan pembelajaran untuk mereka, kan biasanya dari buku itu kurang, jadi saya bikinkan e-modul gitu. Jadi mereka nanti tinggal mengklik link tersebut gitu. Oke, baik. Dan jadi medianya PowerPoint sama link modul tadi atau e-modul tadi. Oke, berarti ada link modul ya atau e-modul ya, internet modul. Dan juga PowerPoint. Kira-kira nih Bu, bagaimana tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran Ibu nantinya?
Ya, alhamdulillah sih yang kemarin sudah diterapkan, mereka merespon dengan senang gitu. Karena kan 3 JP ya, 3 jam pelajaran itu kan cukup panjang, tapi ternyata mereka tuh tidak terasa gitu, tahu-tahu sudah selesai, padahal banyak rangkaian yang mereka lalui seperti mungkin mengamati video, mereka bekerja kelompok, presentasi, dan juga mereka merefleksikan hasil pembelajaran hari itu terus selesai gitu. Jadi mereka nggak kerasa ya Bu ternyata gitu, karena memang kita berusaha bagaimana caranya mengajar kepada anak itu mereka itu seneng gitu, nggak beban. Alhamdulillah responnya bahagia, senang, gembira. Berarti dari tanggapan siswa itu kita bisa melihat alokasi waktu ya Bu ya, yang sudah Ibu terapkan. Nah, alokasi waktu tersebut kan pasti sudah tertuang di dalam RPP yang Ibu susun ya. Baik. Lalu adakah kesulitan dari RPP yang Ibu susun tersebut Bu? Ya, alokasi waktunya kan 3 JP ya, atau 3 jam pelajaran. Adapun kesulitan untuk saya menyusun RPP mungkin karena sekarang kurikulum merdeka, jadi saya bukan RPP, lebih ke modul. Oke, modul ya Bu ya. Modul itu kan adanya CP, TP gitu ya. Nah, di situ mungkin yang masih agak kurang familiar gitu. Tapi ternyata pas dijalankan itu hampir mirip dengan RPP gitu sih. Oke, baik. Berarti kesulitannya hanya modulnya saja ya Bu ya? Iya, yang masih awam karena masih baru gitu kurikulum merdeka. Iya, bukan RPP lagi. Betul. Lalu Bu, kira-kira nih Bu, kalau modul ajar sudah ada ya, dan juga Ibu sudah menyiapkan pembelajaran yang interaktif ya. Lalu bagaimana cara Ibu menarik atau minat siswa nanti dalam ikut aktif dalam KBM Ibu? Iya. Yang namanya siswa itu kan bervariasi ya, ada yang memang sangat excited gitu, ada yang diem aja. Nah, itu kita harus punya beberapa trik, salah satunya itu menggunakan ice breaking. Ya, terus diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Atau kadang sih bisa saya belikan reward berupa coklat ataupun permen seperti itu. Oke, ice breaking ya, dan juga reward. Beserta dan pertanyaan dengan pemantik. Oke, pertanyaan pemantik. Lalu Bu, dari hal tersebut, jika nanti ada siswa yang masih kurang dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kira-kira Ibu akan melakukan apa nih Bu? Iya, nanti itu kan saya melakukan beberapa asesmen ya, baik itu pretest maupun post-test, dan juga dari penilaian kerja kelompok presentasinya gitu, yang sekiranya ada anak yang nilainya mungkin belum maksimal gitu ke arah sana, ya yang pertama saya harus lakukan yaitu melakukan remedial buat anak-anak yang kurang tersebut. Untuk anak yang memang sudah di atas jangkauan itu pengayaan. Oke, baik. Remedial ya Bu untuk anak yang kurang, dan juga pengayaan untuk anak yang lebih ya. Oke, baik. Itu aja Ibu daftar dari pertanyaan sebelum observasi kita. Nah, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita melaksanakan observasi. Mari Bu, kita observasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Marsha, gimana rasanya? Ya, alhamdulillah, tadinya kan deg-degan, tapi sekarang udah lega. Alhamdulillah. Baik Bu Marsha, setelah tadi kita observasi ya kegiatan belajar Bu Marsha di kelas, ini ada beberapa pertanyaan pasca observasi kita ya. Oke, yang pertama, bagaimana pendapat Ibu Marsha dalam menyajikan pembelajaran tadi? Ya, menurut saya sih sudah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi tetap aja ada beberapa yang tidak sesuai harapan. Salah satunya yaitu tadi Canva mungkin ya, karena memang ternyata karena memang peserta didik baru masih adaptasi dari SMP ke SMA. Nah, jadi kayaknya mereka tuh masih agak bingung di sana gitu. Ya, itu mungkin yang belum sesuai harapan saya. Baik, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang tadi direncanakan oleh Bu Maratun? Alhamdulillah sih keseluruhannya sudah sesuai, tidak ada yang terlewat, hanya satu saja tadi Canva-nya seharusnya.
hasil presentasi mereka itu ada yang mengisi langsung di LKPD itu secara manualnya, dan satu anak atau dua anak yang bisa Canva itu seharusnya langsung menuangkan ke Canva, sehingga nanti pas dipresentasikan itu mereka menampilkan Canva. Tapi karena memang ini masih tahun ajaran baru gitu ya, anaknya benar-benar baru masih adaptasi, belum secepat kakak-kakaknya gitu ya yang kemarin pernah saya libatkan, ya sudah mereka hanya LKPD secara manual aja tanpa Canva. Tapi buat kedepannya saya coba perkenalkan itu ke mereka. Nah, ini berarti Canva yang belum terrealisasi ya Ibu ya. Iya. Oke, bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan dalam proses pembelajaran tadi? Perasaannya gitu. Betul, apa yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran tadi? Ya alhamdulillah sih bisa merasakan apa ya, merasa bangga gitu ya, merasa senang karena bisa mengulang pembelajaran yang pernah saya terapkan dulunya. Hampir kesuksesan itu 90% di siswa yang baru ini gitu, walaupun memang tidak mencapai setinggi yang kemarin. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri gitu kalau ternyata saya bisa gitu dan mampu menerapkan pembelajaran yang utuh dari mulai mungkin memberi salam sampai ke penutup, dan itu dilengkapi dengan entah itu mungkin asesmen diagnostiknya, dengan penilaiannya, dengan presentasinya, dengan mengorganisasi peserta didiknya gitu. Jadi ternyata saya mampu gitu. Tadinya kan merasanya bisa nggak nih ya gitu. Ini kan anaknya masih baru. Ternyata alhamdulillah cukup kooperatif anak-anak itu. Baik. Berarti anak-anak yang tadi Ibu ajarkan kooperatif ya Bu ya? Iya. Lalu bagaimana nih tercapaian tujuan pembelajaran? Kalau tadi kan untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Marsha sebelumnya mengadakannya kalau anaknya tersebut kurang maka akan mengadakan remedial. Kalau anak tersebut ternyata bagus berarti kan hanya mengadakan pengayaan saja. Nah, kira-kira dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi nih perlu nggak nih ya untuk remedial dan pengayaan tersebut nih? Iya, tadi itu kan saya melakukan pretest sama posttest ya, itu saya lihat hasilnya kalau memang nanti ada beberapa anak yang nilai posttestnya itu malah rendah gitu. Seharusnya kan yang posttestnya itu tinggi gitu kan, karena mereka sudah menerima pembelajaran. Ya mau tidak mau saya akan melakukan remedial, tapi kalau memang hampir semuanya turun nilai posttestnya gitu ya, ya mungkin saya akan berusaha mengulang pembelajaran dengan apakah saya ganti modelnya atau metodenya. Tapi tadi rata-rata alhamdulillah sih nilainya itu maksimal gitu. Yang tidak tercapai itu hanya beberapa orang saja. Nah paling itu yang beberapa orang itu nanti bisa dilakukan dengan remedial saja, jadi tidak diulang semuanya. Oh, berarti ketercapaian tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, dari kegiatan pembelajaran tadi Ibu, kira-kira nih kesulitan siswa apa sih? Kalau tadi kan sempat saya lihat ya, ada beberapa siswa yang menyatakan kesulitannya ya. Ya kira-kira apa aja itu Bu tadi? Iya, tadi itu kan yang namanya saya gunakan model pembelajaran PBL itu kan ada yang namanya mengorganisasi ya, artinya mereka itu dibagi kelompok karena memang mereka itu masih peserta didik yang baru gitu, sekolah juga belum ada 2 minggu. Ketika disajikan LKPD yang memang PBL itu kan permasalahan ya, itu masih ada yang kurang kompak karena mungkin masih ego itu tadi dia menyampaikan itu. Ada yang dia bilang katanya bukan ribet sih apa ya nyebutnya ya, berantakan atau apa, tapi akhirnya mereka menemukan solusinya, harus ada yang mengalah gitu dan mau mendengarkan pendapat temannya. Itu sih kendalanya, kurang kompak saja dan egonya masih tinggi, masih mau yang ini semuanya gitu, jawab semuanya gitu, temennya kayak nggak dipeduliin jawabannya gitu, masih kurang nyatu gitu, chemistry-nya lah bahasanya. Masih saling mengenal mereka itu. Oh iya, karena baru ya Bu ya, di Iya, kelas baru. 10. Lalu kesulitan Ibu sendiri kira-kira apa nih Bu dalam tadi mengadakan kegiatan belajar? Ya itu tadi yang Canva itu, karena memang mereka itu baru 2 kali pertemuan sama saya, jadi Canva itu saya sempat singgung, cuman saya belum ajarkan secara langsung gitu. Walaupun memang seharusnya itu nanti di guru informatika ya mengajarkan. Saya pikir langsung cepat tadi tuh hasil LKPD-nya bisa dilanjutkan ke Canva, ternyata kan belum bisa Bu gitu, belum ngerti. Ya udah
Itu sih kesulitan mereka, belum sempat saya ajarkan Canva-nya. Baik. Lalu Ibu, kalau untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi untuk kedepannya bagaimana nih Bu? Iya, yang tadi itu saya sih pengennya berkolaborasi ya sama guru informatika untuk tolong disisipkan materi Canva gitu, karena saya ingin mengadakan, bukan ingin, malah kemarin sudah mengadakan gitu. Ternyata anak-anak terhambat di Canva. Padahal kan Canva itu bagus gitu buat mereka tuh presentasi tidak di kertas lembar. Kayaknya tuh kurang menarik ya, kalau Canva kan ada template-templatenya tersendiri gitu, dan IT-nya juga kan bisa melek gitu mereka tuh. Jadi paling solusinya berkolaborasi dengan guru informatika atau saya langsung yang turun gitu, sesekali disisipkan, ajarkan, coba nih kita hari ini bikin Canva gitu, materinya nah ini gitu. Baik, berarti berkolaborasi dengan guru ya Bu ya, dengan terutama khususnya guru informatika. Lalu Ibu, identifikasi hal mantap dan yang perlu dipeningkatkan, artinya hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan itu apa ya, yang berdasarkan kegiatan yang tadi Ibu lakukan? Kegiatan pembelajaran yang perlu saya tingkatkan kembali. Ya itu tadi mungkin apa ya, dari saya pribadi ya, saya pribadi kepada siswa dalam pemberian materi, kalau memang kayaknya bisa menggunakan Canva, ya itu saya harus berikan pelatihan itu. Terus yang kedua, dari segi persiapan ya, tadi kan itu ada kendala teknis di apakah infokusnya gitu kan, itu lebih ke sarana prasarana sih. Sama masih ada siswa yang sulit dikendalikan, kadang kan yang namanya siswa itu bercanda dan sebagainya. Nah itu saya paling harus meningkatkan bagaimana nih biar dapat fokusnya siswa gitu tanpa harus saya emosi gitu. Baik, berarti yang Ibu akan tingkatkan ya ini pemberian mata pelajaran Canva, persiapan teknis ya Bu ya, prasarana-prasarananya. Baik, yang ketiganya adalah siswa yang sulit dikendalikan, jadi Ibu perlu meningkatkan kembali ya ke depannya. Tanpa harus emosi saya. Tanpa harus emosi, benar itu Ibu. Baik, berarti dengan demikian, berarti apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya Bu? Ya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, mungkin kalau tadi itu saya coba PBL, saya ingin mencoba model yang lebih menarik lagi dari PBL, yaitu PJBL. Kebetulan IPAS ini adalah proyek ya, yang dimana mereka itu harus ada produk gitu. Ya siapa tahu aja dengan modelnya diganti dari PBL ke PJBL, yang dimana mereka itu lebih menggunakan kekreativitasannya dalam apa ya, dalam membuat produk gitu. Jadi lebih nempel, pembelajarannya lebih semangat lagi, lebih tertarik lagi gitu. Itu sih paling saya meningkatkan model-model pembelajarannya, saya ganti dari PBL atau PJBL, atau mungkin model yang lainnya yang menurut saya lebih bagus lagi biar mereka lebih tertarik untuk kegiatan pembelajaran. Berarti untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau menggunakan metode pembelajaran dengan project ya Bu ya. Kalau tadi PBL sekarang menjadi PJBL. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata tadi saya acungin jempol nih buat Ibu nih. Sukses sekali untuk pembelajaran hari ini ya, sungguh bagus. Mungkin nanti untuk kedepannya harapan-harapan Ibu yang sudah Ibu katakan tadi bisa terlaksana dengan baik, terutama untuk pemanfaatan pembelajaran Canva, berkolaborasi dengan guru informatika, dan juga mengganti metode pembelajaran yang tadinya PBL menjadi PJBL, begitu ya Bu ya? Oke, saya doakan untuk kedepannya semoga pertemuan pembelajaran Ibu kedepannya lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan Ibu, gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk kegiatan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bu Del. Ya, kita berdoa semoga kedepannya kita sama-sama menjadi guru yang sangat-sangat dirindukan oleh anak murid kita ya Bu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu untuk kegiatan hari ini. Hati-hati ya Bu ya nanti di jalan. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Citra, terima kasih atas kehadirannya, dan yang hormat juga Bu Marta, terima kasih untuk kehadirannya, sudah memenuhi dan membantu saya dalam kegiatan guru penggerak ini ya, khususnya untuk aksi nyata 2.3. Nah, Bu Marsa, kemarin kita sudah observasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bu Marsa tentang pembelajaran gitu ya, dimana sekarang ini kita sudah melakukannya pasca observasi. Tujuannya untuk melakukan pasca observasi ini yakni supaya kita bisa melihat ya sejauh mana sih kemarin kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Marsa tersebut gitu ya, dan pembelajaran Bu Marsa ini bisa dikembangkan sampai sejauh mana gitu ya, itu yang kita akan lihat gitu. Nah, kira-kira setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas, gimana nih perasaan Bu Marsa? Ya, sebelumnya saya ucapin makasih kepada Bu Dewi sama Bu Citra yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan apa yang telah saya berikan di kelas ya kemarin itu. Perasaannya sih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu ada rasa kebanggaan tersendiri ya pada diri, itu yang pertama, karena awalnya sempat kurang yakin gitu, mereka itu kan baru masuk dari SMP ke SMK gitu, kira-kira bisa nggak nih saya ajak pembelajaran yang seperti ini gitu, kegiatan yang seperti ini, karena kebetulan kan saya memang menggunakan model PBL di mana dia itu harus bisa menemukan setiap permasalahan dan solusinya ya. Tapi alhamdulillah sih diajak pelan-pelan anak-anaknya mampu dan bisa gitu, jadi ada rasa bangga dan senang tersendiri gitu, apalagi kan sampai didampingi gitu sama Bu Dewi gitu. Jadi saya merasa apa ya, lebih semangat gitu. Semangat ya Bu ya, pasti. Oke Ibu, kalau tadi Ibu sudah semangat Ibu dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira sesuai dengan rencana yang sudah Ibu lakukan sebelumnya atau belum? Ya, itu kan saya juga sudah membuat modul ajarnya, karena kebetulan memang kita kurmer bukan K13 gitu. Alhamdulillah saya melewati tahap demi tahap, cuman memang ada satu yang tidak terrealisasi, walaupun faktanya itu terrealisasinya hanya lewat LKPD. Ya, yang tidak terrealisasi adalah hasil solusi yang mereka dapatkan itu saya berharap ingin dituangkan di aplikasi Canva gitu, tapi tidak sampai. Jadi mereka hanya sampai menuangkannya di LKPD, karena kan tadi niatnya tuh dalam satu kelompok itu tuh ada yang mencari jawaban, ada yang menulis jawaban di LKPD-nya, ada yang berdiskusi ini gimana nih jawaban gitu, dan berharap satu kelompok itu ada yang bisa Canva-nya gitu langsung gitu. Jadi kan nanti presentasi itu nggak usah bawa LKPD, langsung Canva yang ditampilkan, tapi itu belum tercapai. Baik. Berarti sudah sesuai ya, sudah tercapai dengan yang direncanakan. Iya. Hanya saja kurang dari sisi penyajian bentuk Canva ya. Iya. Oke. Ibu bisa menceritakan nggak Bu, apa yang dirasakan dalam proses pembelajaran tadi, yang Ibu rasakan ketika ternyata Canva-nya belum terrealisasi nih gitu dari yang sudah Ibu terapkan sebelumnya, itu bagaimana? Agak greget gitu ya, soalnya mungkin kita kehabisan waktu juga, dan sebelumnya itu saya cuman ada yang bisa Canva gitu, terus karena anak-anaknya kayak yang masih baru gitu, masih jaim apa malu gitu, masih kayak yang bengong juga mungkin Canva itu gimana. Tapi pas udah kesinian gitu ngajar ketemu mereka lagi, saya lihat di kelasnya itu ada jadwal yang mereka itu bikin pakai Canva. Kata saya, ini siapa yang bikin? Ini Bu kami gitu. Udah bisa, udah gitu. Ternyata mungkin mereka sudah diajarkan dengan guru informatikanya itu. Waktu itu kan saya memang pas lagi ngajar itu kan emang masuk Agustus ya, anak-anak tuh habis MPLS, PLS terus belajar gitu. Jadi mereka masih belum melek banget kayaknya tuh tentang Canva-nya itu. Jadi saya merasa
kayak kurang greget aja gitu. Aduh kenapa nih anak-anak nggak ditaruh di Canva gitu kan. Itu aja sih. Berarti agak Iya, gregetan tapi ya, pas Bu, ya. sampai saat ini kan saya ngajar terus kan di kelas anak itu, mereka udah bisa gitu kata saya. Oh berarti ini saya hanya masalah waktu ini ya, untuk mengobservasi mereka lebih jauh gitu. Baik. Karena kan mereka baru diterima gitu, masuk aja pertengahan Juli gitu kan. Iya, betul. Nah itu udah di situ sih. Oke Bu, berarti yang dirasakan tadi udah agak gregetan ya. Lalu bagaimana perkiraan Ibu nih mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Ya kalau tujuan pembelajaran itu kan pertama mereka mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Itu ada di setiap video yang saya sajikan, di bahan ajar yang saya sajikan, atau link bahan bacaan itu ada. Bahkan saya tampilkan di PPT saya. Dan itu mereka saya taruh di LKPD-nya karena kebetulan LKPD saya ini berbasis PBL. Apa yang saya laksanakan kegiatan PBL, LKPD-nya pun PBL. Jadi mereka mencari identifikasi. Jadi menurut saya itu tercapai. Terus mereka menemukan setiap permasalahan baik di video ataupun secara di LKPD-nya. Itu alhamdulillah ditemukan dan mereka menemukan solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan. Alhamdulillah juga itu tercapai walaupun memang dituangkannya itu di LKPD gitu, bukan di Canva. Karena di tujuan pembelajaran saya itu peserta didik mampu mempresentasikan hasil solusi yang didapatkan gitu ya di LKPD ataupun bentuk Canva sederhana gitu. Jadi di situ ada alternatifnya antara LKPD dan Canva. Jadi menurut saya alhamdulillah tercapai. Kalau memang si Canva itu tadinya dimasukkan ke tujuan, ya paling 95% lah atau 85% gitu karena Canva-nya. Cuman alhamdulillah sih terrealisasi di LKPD itu gitu. Menemukan solusinya anak-anak itu. Berarti 98% sudah tercapai ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya harusnya 100% ya. Iya. Karena memang anak karena sudah kan mempresentasikan. Canva itu hanya menyalin saja dari si LKPD itu. Dan mereka juga kalau presentasi bedanya cuma megang LKPD atau disajikan di jebret gitu kan, di sini tuh di PPT-nya seperti itu. Nih kira-kira siswa kan sudah mengerjakan LKPD Ibu nih ya, dan juga mempresentasikan. Dari yang Ibu lihat, kira-kira kesulitan siswa dalam kegiatan pembelajaran Ibu kira-kira apa tuh Bu? Ya kan waktu mereka sedang berdiskusi gitu kan, itu kan saya berkeliling sambil menilai keterampilannya, sikapnya, dan cara mereka berdiskusi gitu. Ya itu masih ada yang malu-malu gitu ya, terutama yang perempuan. Kalau yang laki-laki saya lihat lebih mempertahankan egonya tuh agak sulit nuruninnya karena mungkin karena masih anak baru, masih kayak yang nih saya nih yang lebih bisa gitu kan, belum dapet chemistry-nya. Itu akhirnya agak alot tuh kemarin tuh presentasi karena mereka memperdebatkan sebuah jawaban. Di situ saya mengarahkan, setelah saya mengarahkan, mempresentasikannya pun public speakingnya mungkin agak belum terasah gitu karena memang kita masih sangat baru gitu ya. Mungkin mereka masih terbawa pembelajaran di SMP itu seperti apa. Tapi alhamdulillah sih karena memang dibimbing gitu ya, jadi mereka bisa menjalankan walaupun sepertinya tuh nggak terlalu maksimal banget gitu karena mereka tuh kayak sebelahnya ini siapa gitu ya, masih kayak baru kenal apakah emang jaim apakah malu gitu. Sekarang sih kayaknya udah pada kenal semua, mungkin kan udah berapa bulan nih, udah September ya, udah mau 3 bulan. Udah ya. udah nggak malu-malu mungkin. Nah, itu sih kesulitannya, egonya yang masih pada tinggi sama belum saling mengenal lebih dalam gitu. Waktu kemarin nih kesulitan siswa Ibu udah lihat nih, ternyata egonya siswa lumayan tinggi, lalu mereka belum saling mengenal gitu ya. Nah kesulitan Ibu sendiri bagaimana untuk menangani itu Bu? Ya kalau kesulitan saya sih untuk menangani mereka ya, pertama tuh saya tanya baik-baik, ini memperdebatkan apa gitu kan, maksudnya tuh ini Bu jawabannya ini gitu ya. Tapi dia maunya yang ini, ya udah di situ saya arahkan lebih ke coba dibuka lagi bahan ajarnya. Video kan
tidak hanya ditampilkan di PP tapi saya kasih linknya di grup, ditonton lagi. Jadi kamu itu boleh ibaratnya mencari studi literatur tapi jangan terlalu bebas banget, harus tahu batasannya gitu nih. Kita tuh disuruhnya nyari ini nih masalah pencemarannya, ya udah mereka di situ. Jadi saya berusaha mengarahkan lewat media ataupun sumber yang ada gitu ya. Kalau misalnya saling kurang mengenal kayak gitu ya memang harus diajak, kayak misalnya mungkin ada ice breaking yang lebih membuat mereka netral atau lebih mengakrabkan mereka. Atau mungkin saya bilang kalau misalnya tidak berdiskusi udah nih ya nilainya berapa gitu. Akhirnya mereka mau tidak mau berdiskusi dalam satu kelompok itu, membicarakan apa yang harusnya dibicarakan, karena memang saya keliling di situ sih. Iya. Oke. Ada alternatif lain nggak Bu dari tadi ice breaking, lalu tadi Ibu bilang tentang nilainya itu sendiri, lalu menambahkan media, ada alternatif lain lagi nggak Bu untuk mengatasi kesulitan Ibu tersebut? Untuk menangani anak-anak yang tadi itu, Betul. ya paling apa ya, sering-sering diajak pakai per kelompok gitu, biar mereka itu lebih akrab gitu. Membuat kelompok kecil ya untuk Iya, diferensiasinya karena kan di ya. PBL itu kan ada mengorganisasi gitu. Jadi jangan sampai ada sih memang nanti refleksi itu mereka sendiri, post test, pre-test mereka sendiri. Tapi saya sih berharap biar mereka tuh berbaur, selalu saya kelompokkan gitu dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Berarti benar-benar mereka dibuat untuk berkelompok, untuk saling mengenal ya Bu ya. Dan juga memang di PBL ini untuk mengkondisikan sesuai dengan LKPD yang sudah ditetapkan ya. Oke Ibu. Lalu Ibu, adakah identifikasi hal-hal yang telah mantap gitu ya, yang sudah Ibu tetapkan gitu, sudah bagus gitu ya. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah Ibu lakukan gitu, yang perlu Ibu tingkatkan lagi, ada nggak? Yang kemarin dijalankan gitu, hal yang menurutnya udah bagus. Betul. Apa ya? Maksudnya pas ke anak-anaknya itu. Dalam kegiatan pembelajaran Ibu, apakah hal-hal yang menurut Ibu itu sudah bagus tapi perlu ditingkatkan kembali gitu loh? Ya, menurut saya mengajar dengan model PBL ini sebenarnya bagus, cuman tadinya itu kan saya pengen ada hasil dari Canva ya, berarti kan itu masuk ke produk tuh, karena nantinya kedepannya saya pengen ajak mereka ke PJBL, Project Based Learning itu. Jadi jangan hanya mencari masalah dan solusinya, tapi kalau bisa itu nanti mereka menuangkannya udah dalam bentuk produk gitu, karena kebetulan saya ini pelajarannya kan proyek IPAS, dituntut proyek produk, itu sih saya ingin mengembangkan dari si PBL itu, pengennya lanjut ke PJBL gitu. Oke, baik. Iya. Berarti Bu nih kalau untuk kedepannya gitu ya, kedepannya kira-kira pembelajaran Ibu tuh apa sih yang mau Ibu terapkan lagi untuk kedepannya pembelajaran Ibu ini? Ya itu tadi, saya dari PBL saya akan naikkan satu tingkat menjadi PJBL, walaupun di PJBL ini tidak semua produk itu harus jadi hari itu, karena kan mereka itu harus mempersiapkan rancangan ya, mau bikin proyek apa. Ya nanti kalau udah punya rancangannya mereka mempresentasikan, ibaratnya tuh ini rancangan kita mau ini nih, tapi presentasikannya tuh nggak yang langsung di depan, kayak gurunya tuh keliling, ini mau bikin kelompok apa, kelompok ini mau bikin apa, oh Bu mau bikin misalnya ekoprint gitu kan, ya yang ini mau bikin apa, mau bikin yang lainnya gitu. Nah baru tuh di rumah tuh nanti mereka bisa eksekusi, karena nanti ada yang ingin saya tugaskan mereka, yaitu bikin video singkat gitu dari pembuatan kegiatan prakteknya. Nah berharap pas masuk minggu depan lagi gitu, mereka sudah membawa produknya dan mempresentasikan produknya, bahkan video singkat mereka tuh bisa ditonton bareng-bareng. Jadi banyak produk yang mereka hasilkan, tidak hanya produk yang mereka bawa gitu, misalnya contoh ekoprint, tapi
kegiatan mereka itu dikemas dalam video singkatnya gitu. Jadi saya di situ ingin sekali menerapkan TPACK-nya juga kepada mereka yang berbasis teknologinya gitu, tanpa mereka sadari, dan ternyata itu menurut mereka gampang. Mereka katanya bilang pakai CapCut, pakai Canva, ada musik-musiknya gitu kan. Cuman saya agak takut ke take down aja sih kalau musik mereka terlalu bebas gitu, kan harus diupload ke YouTube mereka dulu tuh. Nanti saya tinggal terima linknya aja tuh. Nah itu agak riskan di situ sih paling. Nggak apa-apa sih, mencoba aja sih sama anak-anak mah. Iya. Ya, berarti kedepannya itu Pengen mau PJBL ya? yang berbasis ada TPACK itu yang ada teknologinya, karena pengen kegiatan itu dikemas bikin ada video singkatnya. Oke, baik. Moga-moga tercapai ya Bu ya untuk pembelajaran kedepannya, dan Ya, 100% keakuratan untuk pencapaian tujuan pembelajarannya juga tercapai ya Bu ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga nanti kita ataupun siapa saja gitu ya dalam kegiatan pembelajaran kedepannya, terutama buat Bu Marsha sendiri, bisa menerapkan sesuatu yang baru-baru lagi untuk siswa gitu ya. Amin. Sehingga siswa juga terantusias untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di pelajaran Bu Marsha itu sendiri. Itu aja dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih pada Bu Dewi dan Bu Citra. Terima kasih. Kasih ya Bu Marsha sudah menyempatkan waktu Iya. melakukan kegiatan pasca Iya, terima kasih Bu.